Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita akan coba bahas ya gimana sih caranya untuk nge-import data Excel di Laravel kita ya. Terutama nih kita pakai Laravel 11 dengan PHP 83 ya. Dan ini adalah contoh data yang akan kita coba import ya. Ada nomor, nick, nama gitu ya. Gimana sih caranya kita ambil data ini terus ya nantinya kita kelola lah ya, mau kita mau simpan di database itu boleh aja gitu ya, bebas. Nah, yang akan kita pakai adalah PHP Spreadsheet ya. Jadi ini adalah pasti ya, ini adalah library pure PHP yang nanti banyak turunannya. Tapi sebetulnya kayak Laravel Excel itu semua pakai ini juga sebetulnya PHP Spreadsheet ini. Jadi ini adalah parentnya ya, parent library. Dan kita akan pakai ini tentu aja. Dan dia udah support versi 8. Ya, karena Laravel 11 itu kan pakainya PHP versi 83. Oke. Dan di sini saya sudah install Laravel 11 dan tentu fresh ya, belum ada fresh from the open ya, belum ada konfigurasi yang dirubah. Yang pertama tentu aja kita install dulu dependensinya ya, pakai composer gitu, composer require. Nah, jadi nanti ini akan gue taruh di deskripsi, lu bisa ambil aja ya, tinggal di copy yang ini nih, PHP Office, PHP Spreadsheet. Jadi PHP Office, PHP Sheet, harusnya gini. Nah, di enter aja. Dia akan di-download lalu akan masuk ke dalam dependensi kita ya, yaitu di dalam Composer JSON. Nah, di sini. Bukan, harusnya iya, betul ya. Namanya adalah Composer JSON. Oke. Sebetulnya ada banyak cara untuk kita menggunakan tempatnya kayak gimana, yang rapih kayak gimana gitu. Tapi kita coba pakai cara yang paling mudah dulu aja. Misalnya kita bikin controller namanya adalah user import controller gitu ya. Nah, invocable. Saya pasti pakai invocable. Oke. Di sini dilihat di sini ya, ada satu controller namanya user import controller. Tapi sebelum itu kita pergi dulu ke router nih di sini. Saya pengen bikin diulang-ulang post ya. Nah, ini bentar, post namanya adalah upload gitu ya. Lalu user import controller class ini. Lalu saya, karena ini adalah web.php, artinya dia menggunakan satu security namanya adalah verify CSRF token ya. Nah, ini saya pengen disable aja ya. Karena saya nanti pengen naruh di API. API itu nggak perlu pakai CSRF ya. Ini oke. Lalu ini udah kita setup. Sekarang kita balik lagi ke user import controller kita. Jadi nanti sistemnya kita pengen ada request yang perlu kita validasi, namanya adalah data, yang dia adalah required dan dia harusnya sebuah file. Nah, sip, mantap. Terus filenya ini, kita mari buat kisahnya ya. File ini ya, request file ini ya, ada sebuah request. Filenya namanya adalah data. Data itu apa bang? Nanti kita akan kirim di Postman atau di klien kita ya, dari klien kita akan kirim nama key-nya adalah data ya, ibaratnya ID-nya lah ya, data. Namanya itu data gitu ya. Makanya kita disebut di sini data ini wajib karena datanya akan kita tangkap di sini. Dengan menggunakan Laravel, kita bisa pakai yang namanya store as. Setelah kita tangkap filenya, langsung kita simpen. Kemana simpen filenya? Bebas mau simpen di mana. Saya tuh pengen naruh di yang namanya adalah import ya, import. Bebas, ini adalah folder. Nama foldernya. Saya pengen naruh di folder yang namanya import. Lalu nama filenya, saya pengen di randomin aja ya. Namanya misalnya UID to string XLSX ya, gini. Bebas. Oke? Nah, dapat. Lalu ini
perlu teman-teman ketahui, store as ini akan mengembalikan yang namanya path. Path dia disimpan akan taruh di mana. Oke. Mantap ya. Oke, sekarang filenya sudah disimpan. Kira-kira ngapain lagi, Bang? Oke, filenya setelah disimpan, saatnya kita menggunakan PHP spreadsheet kita. Jadi bisa gini, new gitu, lalu PHP Office, lalu PHP spreadsheet, lalu reader XLSX. Gini ya. Sip. Mantap ya. Jadi tinggal kayak gini aja. Atau kalau mau ditaruh di qualifier juga boleh. Nanti ditaruh di sini, misalnya use, di copy aja di sini ya kan. Ini copy, taruh di sini. Ya kan? Baru nanti XLX-nya ditaruh di bawah sini. Nah, jadi terlihat pendek ya tulisannya XLX. Oke, ini juga boleh dihapus saja juga aman ya. Oke, sip. Lalu ngapain? Lalu reader ini tinggal kita load aja file yang ada di sini ya kan. Tapi sebelum itu saya pengen coba kembalikan dulu path-nya ya. Nanti kita akan coba tes dulu. Jadi di sini saya coba jalanin PHP Artisan Serve gini. Lalu saya buka Postman saya. Bentar ya, Postman. Terlalu baku nggak sih pakai kata saya nih? Tapi nggak apa-apa ya. HTTP localhost 8000 lalu upload ya. Metodenya adalah post, benar ya. Pergi ke web, coba post upload. Oke. Lalu kita pergi ke yang namanya body, kita pilih yang namanya form data ya, karena file ini hanya bisa dikirim lewat form data. Kalau mau lewat data row ini, sebaiknya filenya dikonvert dulu ke base64. Oke. Key-nya data ya, karena kita set di sini adalah key-nya adalah data ya. Ini data. Nah, ini. Maka ini juga tipenya adalah file. Kita tinggal import aja ya. Nah, ini. Saya sudah download tadi ya. Saya sudah pakai ini. Ini adalah file saya ya. Saya coba isi. Oke. Saya coba upload, send. Aman. Ini adalah file kita. Ya. Cara lihatnya di mana nih, Bang? Cara lihatnya kita pergi aja ke project kita. Bisa pergi ke storage, app, private, import. Nah, ini adalah datanya. Benar kan, import. Lalu ada di dalam folder private, app. Ini adalah perubahan di versi Laravel 11 juga. Karena sekarang dilihat ini ada dua ya, public dan private. Private ini adalah yang di sini ya. Kalau yang public itu yang store publicly as. Nah, ini. Beda ya. Dia akan ditaruh di public. Ini akan dibahas di tentang storage ya. Saya udah pernah buat videonya tentang file storage. Nah, kalau dilihat di sini teman-teman, dia itu nggak dijelaskan semuanya. Dia cuma bahas dari import ke filenya, bener nggak? Nah, ini. Sayangnya si XLSX ini atau si PHP Office ini dia memerlukan absolute path ya. Dia perlu dari C ke sini, ke folder ini, lalu ke sini gitu. Dia harus panjang banget semuanya. Maka dari itu kita bisa pakai yang namanya storage path gini. Jadi kalau saya coba kirim, bentar, ini kayaknya belum ubah. Nah, dapatlah dia data semuanya, user dari root ke sini, dokumen, file segala macam, dapatlah satu tempat ini. Nah, dari storage ke app, ke private, ke import. Keren banget. Setelah itu, nah barulah kita misalnya ABS path kita namain ya. Barulah kita bisa nge-load ya ABS path ini. Oke, sip. Coba Bang, bener gak nih? Jalan gak nih? Nah, jalan. Oke. Kita balik ke datanya. Kita lihat datanya ya. Nah, gimana sih caranya kita nge-looping data row ini ya? Ini row kan ya. Per baris kan, baris 1, baris 2, baris 3 itu ya. Itu gampang, tinggal kita pakai for each, lalu reader
ini. Apakah bisa langsung reader ini? Ya. Boleh, tapi sebaiknya kita ambil dulu sheet-nya. Nah, sheet-nya yang di sini nih. Lembarannya mau yang mana pakainya? Saya pengen ngambil yang pertama aja, Bang. Bisa nggak? Bisa. Tinggal misalnya saya pengen di sini spreadsheet gitu nih. Saya pengen namain ini. Lalu first sheet. Nah, ini boleh. Get sheet index. Saya pengen ngambil yang pertama, indeks ke 0 berarti. Oke. Dapat datanya ya kan? Berarti kita dapat lembaran ini nih, satu lembaran ini. Kita sudah memikirkan satu lembaran ini. Bukan lembaran, kalaupun ada 2 lembaran kita nggak mikirin yang ini, kita nggak mikirin yang ini, kita mikirin yang ini. Oke? Fokus ke sini aja. Lalu kita bisa looping. Si yang namanya adalah get row iterator. S row. Nah, udah. Kita sekarang sedang melakukan looping ini. 1, 2, 3. Nah, ini. Jadi sekarang kalau row ini berisi apa, Bang? Berisi row ini, satu baris ini. Satu baris ini, satu baris ini. Nah, makanya kalau kita lihat row ini, ya, misalnya kita lihat indeks gitu ya. Saya pengen coba di return aja ya. Saya pengen coba return send tuh 1 ya. Misalnya saya continue 1 kali. Jangan deh. Misalnya ini, jadi row ini dia mulai ya, row ini get row index ini perlu teman-teman ketahui, dia dimulainya dari 1 teman-teman ya. Bukan dari 0, dari 1. Ya, jadi kalau mau skip yang nomor 1 gini aja. Skip ya. Nanti pasti dimulai dari nomor 2. Nah. Oke, Bang. Gimana caranya saya mau ngambil data ini, nomor, nama, nick gitu ya. Nah, ini adalah kolom, teman-teman. Jadi kita perlu ngelooping kolom di dalam row. Ya, caranya gini. Tinggal for each gini. Saya coba hapus dulu yang ini, saya komen. For each row get column iterator atau get cell iterator. Lah, bedanya apa, Bang? Sama, teman-teman ya, sama. Get cell iterator dan get column iterator sama. Get column iterator itu dia pakai function yang sama. Nah, ini sama ya, jadi nggak ada bedanya. Ini hanya penamaan aja. Saya lebih suka pakai get column iterator. S column. Nah, atau call juga boleh. Call. Oke? Dapatlah sekarang kita bisa ngambil nama ini, datanya. Mau bukti? Coba ya, saya langsung get value. Kira-kira dapatnya apa? Dapatnya pasti nomor. Nah, dapat nomor. Nah, keren ya. Jadi sekarang udah datanya bisa teman-teman proses. Entah itu taruh di array misalnya ya. Saya pengen taruh di array, Bang. Bisa nggak taruh di array? Bisa aja. Saya pengen taruh di array misalnya ya. Arraynya itu gimana ya bentukannya ya? Gini deh. Misalnya rows atau data 0 gini ya. Nah, ini saya pengen taruh di sini. Terus ini data 0 ini saya pengen di push gitu ya. Call ini get value. Bentar. Nah, ini get value. Lalu nanti di sini data ini saya isi dengan data 0. Atau gini dah. Data baris gitu atau column ya. Nah, ini biar kita nggak bingung. Nah, ini data rows gini. Nah, saya coba balikin nih data rows. Data rowsnya. Bisa kita lihat hasilnya ya. Nah, dapatlah data yang sudah jadi. Nomor, NIK, nama. 1, NIK-nya namanya. 2, NIK-nya namanya. Persis dengan yang ada di Excel kita. Sekarang udah tinggal dipakai aja datanya ya. Entah itu mau di insert atau mau diapain itu bebas. Atau teman-teman pengen taruh di database itu juga bisa juga gitu ya.
Nah, udah. Tinggal dipakai aja datanya. Misalnya kita pengen skip yang nomor 1. Bisa kayak gini ya jadinya. Saya coba nih komen ya. Saya coba jalin lagi. Send. Sekarang sudah data yang di bawahnya aja. Dapat datanya. Atau bang, gue tuh pengennya ngambil yang kolom B aja. Bisa nggak ya? Saya tuh pengennya ngambil NIK-nya aja. Oh bisa. Kolom ini get yang namanya adalah column. Ya misalnya gini, if sama dengan B, nah ini baru saya push ke sini. Bisa aja. Jadi kalau saya coba kirim, lihat, nah saya cuma dapat NIK-nya aja. Bang, ini bisa nggak ya? Saya tuh pengennya dapat misalnya apa ya, key value gitu ya, data nama gitu ya, misalnya gini. Kita bisa nih kayak gini misalnya ya, data column ini kalau B itu berarti NIK gitu ya. Nah ini NIK-nya gini, get value gitu ya. Terus else if ini bisa juga ya, call misalnya get column-nya kalau dia C, maka data column ini saya pengen nama gitu ya. Get call gini, get value. Jadi sekarang kalau kita coba kirim ke sini, nah ada NIK, ada nama ya. Jadi objek kayak gini. Keren ya. Nah kalau udah begini itu bisa tinggal simpen ke database kita gitu ya. Udah aman sebetulnya. Atau misalnya gue tuh nggak mau bang kalau pakai ngelooping begini, bisa nggak ya pakai data lain sama? Karena ini adalah iterator. Tinggal kita bilang misalnya ya, ini adalah call A. Call A tuh gini jadinya nanti. Gini. Misalnya ini adalah column ya. Ini. Atau iterator boleh. Iterator gitu. Nanti call A-nya ini akan gini, iterator get atau current. Nah ini. Ini call A pasti. Kalau call B-nya iteratornya di next dulu. Next gini. Baru call B itu iterator current. Nah ini. Call C-nya ntar, next dulu. Baru nanti call C, iterator current. Nah, gini jadinya. Jadinya tinggal kayak gini aja. Misalnya, ini saya coba hapus. Data row. Nah, ini tinggal gini misalnya name gitu ya, atau ya NIK lah ya, NIK gini. NIK kan di call B ya. Nah, ini lalu name ini adanya di call C. Sudah. Tinggal kalau coba aja jalanin. Nah, aman dia. Tapi belum ya, harusnya get value ya tadi. Get value. Nah, ini. Get value. Sekarang balik lagi, coba send lagi, dapat datanya. Jadi kayak gitu ya. Ini bisa kita pakai untuk kelola data yang sederhana dulu. Thank you semuanya.